Duduk kembali Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Shalom, bersyukur pada Tuhan hari ini Tuhan tetap adakan buat kita, sehingga kita tetap bisa beribadah bersama-sama di tempat di mana Tuhan sudah menetapkan kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, merasa benar bukan berarti benar. Baca di dalam Amsal 21 ayat yang kedua. Amsal 21 ayat yang kedua. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Setiap orang itu merasa bahwa pandangannya, jalannya, perasaannya, pikirannya itu benar. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tetapi kebenaran itu ada di tangan Tuhan. Dan itulah sebabnya kita setiap hari harus belajar firman Tuhan. Setiap waktu kita harus datang di rumah Tuhan untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebab setiap kita bisa memiliki pandangan-pandangan, setiap kita bisa merasa diri kita benar, dan bahkan lebih benar daripada orang-orang yang benar sekalipun. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita ini sudah tahu kalau kita sudah salah, namun tetap merasa benar. Coba kita berpikir, benar enggak menurut kita kalau kita ini korupsi? Mungkin ada yang berkata benar korupsi itu, tapi ada yang bilang enggak benar. Loh, yang benar yang mana jadinya? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pernah enggak kalau kita punya teman atau mungkin kita sendiri, suatu saat kita ini pergi ke tempat orang lain, bertetangga atau kita ini bertamu, kita ini langsung masuk tanpa permisi, tanpa kulon nuwun, masuk begitu aja, orang Jawa bilang bludus gitu ya, langsung masuk, kita langsung mungkin masuk ke dapurnya, masuk ke tempat makannya, buka tudung sajinya, ada makanan kita langsung makan, sudah selesai makan kita pulang. Kira-kira kalau kita bersikap seperti itu, kita ini benar nggak? Menurut yang punya rumah nggak benar, menurut orang lain nggak benar, tetapi kita tetap melakukannya. Dan kita berkata, biasanya ya gitu loh, biasanya nggak apa-apa loh. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ini ada banyak pandangan-pandangan yang menurut kita ini bisa benar, tetapi menurut orang lain bisa salah, atau sebaliknya, menurut kita salah, menurut orang lain bisa benar. Ada contoh-contoh di dalam Alkitab yang menyatakan seperti itu. Coba ini salah satu contohnya. Bapak Ibu nanti bisa baca mulai pasal yang ke-19 sampai yang ke-20 dari kitab Hakim-Hakim. Kita baca dari Hakim-Hakim pasal 19, ayat yang ke-25 sampai yang ayat yang ke-22 sampai 25. Hakim-Hakim 19 ayat 22 sampai yang ke-25. Ya. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia." Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah kubawa keduanya keluar. Perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda." Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing, mereka melepaskan perempuan itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
Dalam peristiwa ini yang sudah kita baca, yang baru saja kita baca dan dengar, menurut Bapak Ibu, siapa yang benar, siapa yang salah? Bagaimana penilaian Bapak Ibu tentang benar dan salah terhadap peristiwa ini? Siapa yang salah? Mungkin kita berkata, yang salah orang-orang yang ada di kota itu, orang yang disebut sebagai orang-orang Dursila. Orang-orang Dursila ini siapa? Ini terjadinya ada di tanah Israel loh. Ini bukan di Sodom di Gomora. Ini terjadinya di tanah Israel, di suku Benyamin. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, siapa yang salah? Mungkin berkata orang-orang Dursila. Oke, orang-orang Dursila salah. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh pemilik rumah itu. Apakah dia orang yang benar? Pemilik rumah itu berkata begini, tidak saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda. Nah, sampai perkataan kalimat ini, itu kan bagus ya. Wah, berarti melindungi tamunya. Baik. Tetapi kemudian, perkataan kemudian, tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah ku bawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Awalnya karena melindungi tamunya, menghormati orang Lewi ini, pemilik rumah ini berani berbantah dengan orang-orang Dursila, orang-orang keji, orang-orang jahat ini. Berani melawan. Tetapi kemudian di kalimat berikutnya, ada kalimat yang bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah ini layak untuk diungkapkan oleh seorang ayah bagi anak perempuan gadisnya? Kemudian ketika orang-orang Dursila ini tidak mau mendengar perkataan dari pemilik rumah itu, tiba-tiba orang Lewi itu menangkap gundiknya, lalu membawanya kepada mereka keluar. Diserahkan kepada orang-orang Dursila itu, dan orang-orang Dursila itu bersetubuh semalam-malaman, istilahnya memperkosa gundik ini, mempermainkan gundik ini. Dan kalau kita baca selanjutnya, pada waktu itu dengan sisa tenaga yang terakhir, gundiknya itu mencoba untuk mengetuk pintu dan kemudian mati di depan pintu. Lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi di antara ketiga kelompok ini, kira-kira yang paling benar siapa? Terus kemudian kalau kita baca kembali selanjutnya, setelah melihat kondisi seperti itu, seolah-olah orang Lewi ini tidak peduli dan tidak terjadi apa-apa. Orang Lewi ini mengangkat gundik itu, kemudian membawa pulang jasad dari gundik itu sampai ke rumahnya. Kemudian di rumahnya dia potong-potong, mutilasi, dipotong-potong dan kemudian disebar ke penjuru ke-12 suku Israel. Dengan catatan minta supaya dibela kasusnya. Nah, kira-kira seperti ini bagaimana? Siapa yang benar, siapa yang salah? Kemudian kalau kita baca di dalam pasal berikutnya, pasal 20, ketika suku-suku Israel itu berkumpul dan merapatkan, karena pada waktu itu belum ada raja, mereka merapatkan kejadian itu, kemudian mereka mengambil sebuah keputusan, mereka bermusyawarah untuk mencapai mufakat, mereka memberikan sebuah pesan kepada suku Benyamin supaya menyerahkan orang-orang Dursila itu, tetapi ternyata orang-orang Benyamin tidak mau menyerahkannya, entah apa yang menjadi pemikirannya. Tidak mau menyerahkan dan sampailah terjadi perang persaudaraan pada waktu itu.
sampai terjadi korban di antara mereka. Lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Karena semua orang bertindak menurut keinginannya, semua orang bertindak menurut pemikirannya, terjadilah sesuatu yang kacau. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, semua orang termasuk kita bisa berpikir bahwa kita adalah orang yang benar. Kita berpikir bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Kita berpikir kita adalah orang yang baik. Kita berpikir perbuatan-perbuatan kita ini menyenangkan. Perbuatan kita ini berkenan dan sebagainya. Sama seperti tadi di dalam ibadah yang sebelumnya, Bapak Gembala juga sudah menceritakan, sudah memberikan sudah penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh Ruben, kakak dari Yusuf. Ruben berusaha untuk menyelamatkan adiknya Yusuf dengan cara memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang kering dengan tujuan supaya bisa tidak dibunuh oleh saudara-saudara yang lain dan kemudian diselamatkan. Tetapi di dalam penjelasan Bapak Gembala tadi dijelaskan bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Ruben yang kelihatannya menyelamatkan, kelihatannya itu menolong, ternyata itu sudah membuat ketakutan bagi Yusuf. Ketakutan buat Yusuf. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang kita ini tanpa sadar, entah dengan sadar ataupun tanpa sadar, kita ini juga melakukan perkara-perkara yang kita pikir benar. Kita pikir itu kita sudah melakukan yang terbaik. Namun ternyata salah. Dan kadang-kadang kita juga korban dari peristiwa-peristiwa seperti itu. Sama seperti ketika kita masih kecil, ketika kita dipaksa untuk sekolah. Kita kan nggak mau sekolah ya, kadang-kadang nggak banyak di antara kita yang suka sekolah. Dipaksa sekolah, dipaksa kerjakan PR, dipaksa untuk les, dipaksa untuk ini dan itu dan sebagainya. Dan selalu punya alasan, nanti kan kalau pinter kan kamu sendiri. Kalau pinter kan kamu sendiri yang senang. Selalu berkata begitu. Dan itu pun terekam di dalam otak kita ketika kita punya anak, punya cucu, punya cicit, kita ngajarinya juga gitu kan. Nanti kalau yang pinter kan kamu sendiri yang senang. Betul? Kita berpikirnya begitu. Tetapi buat anak berbeda. Buat anak bisa itu ada sesuatu yang menyengsarakan, menderita. Sebab cara menangkapnya berbeda. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, banyak di antara kita ini seperti itu. Bahkan mungkin saya juga demikian. Saya juga bisa mengatakan bahwa saya benar, tetapi buat Bapak Ibu belum tentu benar. Apalagi kalau pendapat kita didukung oleh banyak orang seperti yang terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim tadi yang kita sudah baca tadi. Orang-orang sepakat untuk melakukan dosa. Karena ini orang banyak saling mendukung, mereka berpikir itu benar. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bahkan kita pun sebagai hamba-hamba Tuhan, orang Kristen itu pun juga bisa melakukan perkara-perkara yang menurut kita benar, tetapi sesungguhnya tidak benar. Contohnya Yunus, Nabi Yunus. Coba baca di dalam Yunus 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Yunus 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, apa yang didengar oleh Yunus? Firman Tuhan apa yang didengar oleh Yunus? Perintah apa yang didengar oleh Yunus? Yunus mendengar, pergilah ke Niniwe, berserulah terhadap mereka karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Itu yang didengar, itu firman Tuhan. Tetapi yang dilakukan oleh Yunus apa? Dia ketika mendengar firman itu, dia tidak sepaham, tidak sepakat, tidak setuju dengan Tuhan. Maka dia bersiap-siap, bukan untuk melakukan firman, tetapi dia bersiap-siap untuk melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Bahkan ketika dia dijelaskan, dia dibuat mengerti oleh Tuhan, diajak sharing sama Tuhan, ya bahasa kita sekarang sharing, diskusi. Tuhan gak langsung menghukum, Tuhan memberikan sebuah pemahaman-pemahaman. Kemudian dan akhirnya Yunus pun belajar taat, terpaksa nurut. Dan kemudian dia pergi ke Niniwe dan memberitakan apa yang disuruh oleh Tuhan. Kemudian Yunus justru yang terjadi, yang timbul di dalam hatinya adalah dia kesel. Yuk baca di dalam Yunus 4 ayat 1 sampai yang keempat. Yunus 4 ayat 1 sampai yang keempat. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dia tahu pendapatnya enggak sepaham dengan Tuhan. Dia ngerti firman Tuhan itu tidak dia setujui. Dia berusaha untuk memberikan pendapatnya, tetapi ternyata Tuhan tidak suka dengan pendapatnya dan tetap harus pendapatnya Tuhan. Ini ceritanya gitu ya, kasarnya gitu. Tuhan yang harus dituruti. Nah, dia nurut. Tetapi ketika dia menurut dan dia melihat bahwa apa yang dia prediksi itu terjadi, dia justru kesel. Dia justru marah karena merasa, aku ini sudah ngerti, pasti Tuhan itu akan mengampuni. Aku enggak suka. Loh, piye toh? Kita akan berkata gitu, kenapa kok seperti itu? Sampai Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Sampai Tuhan dalam bahasa, dalam pengertian manusia, sampai heran terhadap Yunus. Kok sudah ngerti karakternya Tuhan seperti ini, maksud Tuhan seperti ini, dan tujuannya seperti ini, dan memang tujuannya itu supaya ada pertobatan, dan kalau ketika mereka orang Niniwe itu bertobat, kenapa kok malah Yunus yang marah? Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kadang-kadang kita ini lebih pintar daripada Tuhan. Kadang-kadang kita ini lebih benar, merasa lebih benar daripada Tuhan. Itu sebabnya tema hari ini kita berbicara tentang merasa benar belum tentu itu benar. Merasa benar bukan berarti kita ini benar. Dan justru sebaliknya, seringkali ketika kita ini merasa benar, yang terjadi adalah kekacauan. Kekacauan. Coba baca di dalam Amsal 29 ayat yang ke-18. Amsal 29 ayat yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
Ketika kita ini merasa diri kita benar, merasa baik, menurut versi kita, menurut standar kita, menurut pemikiran kita, tetapi itu tidak berdasarkan kepada kebenaran yang sesungguhnya, maka yang terjadi adalah kekacauan. Masyarakat yang hidup damai tiba-tiba bisa kacau gara-gara ada orang yang mencuri. Orang yang buang sampah itu akan mengacaukan lingkungan yang bersih. Betul ya? Orang yang suka memutarbalikkan fakta, orang yang suka memutarbalikkan kebenaran, mengacaukan kedamaian di antaranya. Ada orang datang ke gereja, di dalam suatu gereja kehidupannya damai. Kehidupan di gereja itu damai, tenang, rukun semua. Tiba-tiba datang masuk orang. Dan orang itu suka mencuri, suka berbohong, suka adu domba, suka ngomong yang gak benar satu dengan yang lainnya, suka bermain playing victim, merasa dirinya yang disalahkan terus, mencari simpati dari belas kasihan orang. Terus kemudian dia putar balikkan, saya dizolimi, saya dijahati. Gereja itu jadi kacau. Ketika orang ini pergi dari gereja itu, gereja ini jadi tenang kembali. Kemudian ketika dia pergi pindah ke gereja yang lain, gereja itu menjadi kacau juga. Begitu terus terjadi. Sebab karena merasa dirinya benar, caranya benar, itulah terjadilah kekacauan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan buat kita, adakah di antara kita yang seperti itu, yang merasa dirinya benar, merasa dirinya sudah melakukan kebenaran, sudah hidup di dalam kebenaran, atau mungkin seperti Yunus, merasa lebih benar daripada Tuhan, merasa lebih benar daripada Tuhan. Sehingga kita mengabaikan yang namanya firman Tuhan. Nggak suka beribadah, nggak suka baca Alkitab, nggak suka bersekutu bersama. Nanti kalau ada orang yang beribadah bersama-sama dihalang-halangi. Ngapain kamu datang beribadah sering-sering? Ngapain kamu datang ke gereja sering-sering? Untuk apa kamu ke gereja sering-sering? Malah dihalangi. Lebih benar kan dari Tuhan kalau begitu toh? Nah, terus bagaimana caranya? Supaya kita ini bisa hidup benar tanpa merasa benar, tetapi memang benar karena kita hidup di dalam kebenaran. Bagaimana caranya? Kembali kepada Amsal 29 ayat yang ke-18 tadi. Bahwa caranya adalah kita semua sama-sama berpegang kepada hukum. Sama-sama berpegang dan taat kepada hukum. Khususnya adalah hukum yang menyelamatkan, hukum kebenaran, yaitu hukumnya Tuhan. Di dalam Amsal 29 tadi dikatakan begini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan begini, bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Berbahagialah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Nah, hukum Tuhan inilah yang mempersatukan kita. Hukum Tuhan inilah yang membuat kita ini menjadi damai. Hukum Tuhan inilah yang membuat kita ini punya cara berpikir yang sama. Cara pandang yang sama. Hidupnya jadinya sama. Pola berpikirnya sama. Maka kita akan hidup di dalam satu kesatuan, kesehatian satu dengan yang lain. Contohnya begini, ini contoh di luar firman Tuhan, ini contoh sehari-hari. Di dalam masyarakat kita pernah enggak mengenal yang namanya sebuah ajaran buanglah sampah pada tempatnya. Pernah enggak kita diajar seperti itu? Tetapi kenyataannya bagaimana? Selama kita di Indonesia, di negeri kita ini, di kota manapun juga, selama kita ini mau buang sampah, kita akan berkata,
tempat sampah ada di seluruh kota. Artinya kita buang sampah ya di kota itu. Kita anggap kota itu sebagai tempat sampah. Itu sebabnya kita melihat banyak sampah yang berserakan walaupun di sebelah kiri kita, sebelah kanan kita, tinggal melangkah 1-2 langkah saja untuk membuang sampah di tempat sampah, di tong sampah, kita akan berkata jauh ya. Maka kita akan buang di depan kita, di samping kita. Atau mungkin kita lemparkan. Begitu tidak masuk, ya sudah, biarin. Karena kita berpikir seluruh kota adalah tempat sampah. Apalagi kita berpikir bahwa ada petugas-petugas yang nanti akan membersihkannya. Itu membangun kita jadi hidup kotor, tidak bersih. Bahkan di gereja pun juga demikian. Udah sampah dibuang sembarangan. Diberikan pengertian, jaga kebersihan. Ya nggak mau. Tetapi berbeda ketika kita ini keluar dari negeri kita dan kita masuk ke dalam negeri yang memberikan sebuah pandangan bahwa kita harus hidup di dalam kebersihan. Kita harus membuang sampah di tempatnya. Bahkan kita harus memilah-milah sampah sesuai dengan jenisnya. Kalau tidak, nanti akan ada petugas-petugas yang akan mentertibkan, bahkan akan memberikan sanksi untuk orang-orang yang tidak melakukan dengan baik. Nah, barulah kita belajar dengan terpaksa membuang sampah itu dengan sesuai arahan dan anjuran. Jadi hukum itulah yang akan membuat kita ini memiliki pandangan yang sama. Hukum itulah yang membuat kita punya cara berpikir yang sama. Alkitab kita pun juga menjelaskan demikian. Salah satu contohnya kita baca di dalam Matius 18. Nanti Bapak Ibu bisa baca satu perikop ini ya. Kita baca beberapa ayat. Matius 18 ayat yang ke-23 dulu. Matius 18 ayat yang ke-23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ingat baik-baik, ini tentang hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga tentang seorang raja dengan hamba-hambanya. Ayat yang ke-28 sampai yang ke-34. 28 sampai 35. Matius 18 ayat 28 sampai yang ke-35. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mengapa raja ini marah? Mengapa raja ini marah? Bukankah yang dilakukan oleh hamba yang sudah dibebaskan dari hutangnya ini urusannya bukan dengan raja. Ini urusannya dengan temannya yang berhutang 100 dinar. Kenapa raja ikut-ikut? Mengapa raja marah? Dan bahkan raja tidak lagi memberikan
amnesti, tidak lagi memberikan pengampunannya, tapi justru menghukum dengan begitu berat karena murkanya yang begitu menyala. Mengapa? Bukankah memang yang berutang 100 dinar ini salah? Karena nggak bayar-bayar, hutang nggak mau bayar. Bukan nggak mau bayar sebenarnya, tapi memang belum punya. Tapi memang nggak bisa bayar pada waktu itu. Kan salah yang berutang 100 dinar ini, kan memang salah. Kalau memang itu diperkarakan dan dimasukkan penjara, kan ya sudah selesai. Itu haknya dari yang temannya ini. Tapi mengapa raja marah? Mengapa raja marah? Di mana letak kebenarannya? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, disinilah yang harus kita perhatikan baik-baik. Sudah dari awal kita sudah berkata bahwa ini tentang hal kerajaan surga. Ini tentang raja. Artinya, apa yang dilakukan oleh sang raja, apa yang diperintahkan oleh sang raja, apa yang diteladankan oleh sang raja, ini adalah hukum. Baik itu secara tertulis ataupun tidak tertulis. Ini menjadi hukum yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh seluruh rakyatnya, khususnya terhadap hamba-hambanya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika raja melihat dan mendengar peristiwa tersebut, maka raja marah. Sebab dia merasa bahwa rakyatnya, hambanya ini tidak bisa mengikuti hukum yang berlaku. Karena tidak mengikuti hukum yang berlaku, maka raja memberikan sebuah ketegasan terhadap hukum itu. Mungkin orang-orang mungkin ada di antara kita yang berkata, loh enggak ada loh ceritanya yang mengatakan, hei engkau hambaku harus mengikuti perkataanku seperti yang sudah aku ajarkan. Enggak ada loh ajaran seperti itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ini berbicara tentang raja. Ini berbicara tentang raja. Ini bukan berbicara tentang kita antar pertemanan yang suka lupa dan suka melupakan. Tetapi ini adalah raja. Mau nggak mau, suka nggak suka, perkataannya harus diperhatikan dan diingat-ingat dan dilakukan sebagai hukum. Dan ketika kita mengabaikannya, maka hukum itu akan ditegakkan. Hukum itu akan ditegakkan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, demikianlah kita belajar. Ketika firman Tuhan itu menjadi hukum di dalam diri kita, maka mau tidak mau, kita tetap harus belajar untuk menghargai firman Tuhan. Meskipun kita bisa menerjemahkan, kita menafsirkan hukum itu dengan berbagai macam penafsiran. Misalkan contohnya kalau di dalam hukum dunia ini ya, di dalam rambu-rambu lalu lintas, Bapak Ibu kan sering lihat ada tanda-tanda rambu lalu lintas. Salah satunya ada huruf P atau kadang-kadang P dicoret. Nah, sekarang P itu apa? Artinya apa huruf P itu? Semua orang bisa berkata, punya penafsiran macam-macam. Oh, P itu pusing. Dilarang pusing di sini. Oh, ya boleh toh. P itu pipis. Dilarang pipis di sini. Loh ya boleh, betul. Kan silakan menafsirkan seperti itu. Dilarang party di sini, pesta di sini. Dilarang pacaran. Terus pokoknya hurufnya P diterjemahkan sesuka hati. Boleh nggak? Boleh. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sekalipun kita menerjemahkan huruf P itu dengan apa yang kita mau, itu tidak mengurangi makna sesungguhnya dari rambu-rambu lalu lintas itu. Ketika kita ini melanggar sesuai dengan yang sesungguhnya, tetap akan terjadi penegakan hukum. Tetap akan ada yang menilang dan menghukum kita. Sama seperti hukum di dalam hukum Allah. Hukum Allah berkata jangan berbohong, jangan mencuri. Misalkan kita berkata begini, kan kita tahu ada hukum Allah. Jangan mencuri. Jangan mencuri.
Nah, kemudian kita berkata, saya enggak mencuri. Saya itu cuma menyelamatkan saja loh. Saya lihat di situ kok ada handphone yang enggak ada tuannya, ya daripada dicuri orang, ya sudah saya selamatkan. Terus kemudian saya titipkan di penggadaian. Loh kok saya titipkan di penggadaian kok saya dapat duit? Ya saya seneng toh. Pinter toh nggak kalau ngomong, kalau ngeles pinter toh. Padahal sama aja kita mencuri. Atau mungkin kita berkata, saya tahu mencuri itu berdosa. Mencuri itu nggak boleh. Tapi saya kan mencuri untuk kebaikan. Nanti uang hasil curian saya itu kan saya nanti bagi-bagi kepada orang yang nggak punya, mereka yang butuh saya bagi. Nanti kalau anak saya butuh ya saya kasih, istri saya butuh ya saya kasih, suami saya butuh ya saya kasih, orang tua saya butuh ya saya kasih, saya butuh ya saya kasih sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita bisa berdalih seperti itu. Namun hukum tidak akan surut kekuatannya. Tidak, kalau ketika kita ini mengabaikan hukum, tiba-tiba hukum itu tidak punya kekuatan lagi. Oh tidak, tetap punya kekuatan untuk menghukum kita. Nah itu sebabnya kita nggak boleh semau kita. Alkitab kita bisa terjemahkan, tafsirkan semau kita, sesuka hati kita. Kita bisa terjemahkan, kita bisa tafsir sesuai dengan keinginan dan kepentingan kita. Bisa. Tetapi kekuatan hukum dari kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah kurang ketika kita salah menafsirkan terhadap hukum-hukumnya Tuhan ini. Tetap kalau salah ya kita akan dihukum dan dalih-dalih kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita dari hukuman. Nah itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hati-hati ketika kita ini menafsirkan firman ataupun ketika kita ini mencoba untuk memberikan sebuah makna yang berbeda dari kebenaran yang sesungguhnya. Nah, supaya kita ini semua teratur, Tuhan memberikan hukum yang biasa kita kenal dengan 10 perintah Allah ini. Coba kita baca supaya kita ingat kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Keluaran 20 ayat 3 sampai yang ke-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri,
Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang sudah kita baca ini, inilah sebenarnya yang disebut sebagai hukum Taurat yang asli. Nama Taurat itu sebenarnya artinya hukum, ya. Ketika kita berkata hukum Taurat itu sebenarnya sedikit salah, tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia masih boleh. Karena arti Taurat itu sendiri adalah hukum. Dan hukum ini, hukum Allah ini, inilah yang disebut sebagai hukum hukum Tuhan yang sesungguhnya. Mengapa Tuhan memberikan hukum ini? Sebab hukum ini berbicara tentang bangsa. Ini berbicara tentang bangsa. Ketika orang Israel keluar dari tanah perbudakan, mereka memiliki pola berpikir yang sangat dipengaruhi oleh bangsa Mesir. Mereka berpikir sesuai dengan konteks di mana mereka hidup berabad-abad di situ. Begitu lamanya ada di negeri Mesir itu. Dan juga dipengaruhi oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar Mesir. Ketika Tuhan membawa mereka keluar dari negeri Mesir, Tuhan membawa mereka keluar dari negeri Mesir untuk menjadikan mereka sebagai bangsa yang berdaulat. Ketika mereka menjadi bangsa yang berdaulat, maka mereka harus punya yang namanya ciri khas. Mereka harus punya yang namanya kebenaran hukum. Dan Tuhan bukan menyuruh bangsa itu untuk berpikir, hukum seperti apakah yang akan kalian jalankan dan terapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kalian. Tuhan tidak lakukan itu. Tetapi Tuhan langsung berikan, ini loh ketetapannya. Inilah undang-undang dasar untuk orang Israel pada waktu itu. 10 perintah ini, 10 hukum Allah ini menjadi undang-undang dasar bagi orang Israel. Dari 10 perintah Allah inilah mereka bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bagaimana mereka memperlakukan sesama mereka manusia sehingga bangsa itu terciptalah kerukunan dan kedamaian. Yang akhirnya secara singkat hukum Tuhan ini, mereka singkat menjadi 2 hukum yang sangat sederhana, yaitu tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita manusia. Markus 12 ayat 30 dan 31. Markus 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sekarang coba ingat baik-baik bahwa hukum yang ada begitu 10 ini dari intisari dari hukum Taurat ini, kemudian diperas menjadi cuma 2 isinya. Maknanya, intinya adalah kasihilah kepada Tuhan Allahmu dan kasihilah kepada sesamamu manusia. Penjabarannya adalah 10 perintah Allah ini. Nah, sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Ketika kita ini tidak melakukan firman Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat? Apa yang akan kita dapatkan ketika kita ini melanggar firman Tuhan? Misalkan kita melanggar, kita ini mengucap saksi dusta, kita ini berbohong, kita ini menipu, kita saling menipu, atau saya menipu kepada Bapak Ibu. Kira-kira apa yang terjadi? Kacau. Bagaimana kita bisa berkata, aku mengasihimu ketika aku menipumu? Bagaimana?
Atau mungkin kita berkata, aku menghormati ayahku dan ibuku, tapi nanti ketika mereka sudah meninggal dunia, nanti tak belikan peti mati yang harganya 1 miliar, kemudian saya pai di depannya, sepanjang jalan nanti menuju pemakaman saya pai, saya akan menangis-nangis, saya akan pakai baju kabung. Apakah itu yang kita sebut sebagai menghormati ayah dan ibu? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itulah yang harus kita pahami. Hukum Taurat ini yang beberapa orang mempermasalahkan dan berkata, oh ini sudah nanti akan mendatangkan kutuk dan sebagainya. Oke, kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang mengutuki kita. Terus kita mau pakai hukumnya siapa? Hukumnya Kristus, hukum yang mana? Hukum kasih. Oke, bagaimana kita menerjemahkan tentang kasih? Sedangkan kasih itu sangat begitu luas. Bahkan iblis pun bisa mengasihi kita. Terus kasihnya seperti apa yang akan kita berikan? Bisa paham? Adanya tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita manusia, itu karena ada 10 perintah Allah. Ini penjabarannya. Ini loh maknanya. Barulah kita bisa hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya orang-orang yang tidak memahami ini, akhirnya berbuat seenaknya sendiri. Sak suka hatinya, kalau lagi enak, lagi mood, datang beribadah. Kalau enggak mau, ya enggak beribadah. Lagi suka, lagi hatinya dijamah Roh Kudus, mau kasih persembahan. Kalau enggak dijamah Roh Kudus, jangankan mau memberikan persembahan. Orang lain mau memberi persembahan, ngapain kamu memberi persembahan? Sudah berapa ratus juta uang yang kamu berikan pada gereja. Daripada kamu kasih gereja, kasih kepada orang miskin. Kasih untuk sosial. Itu orang yang tidak ngerti kebenaran. Makanya mereka berkata begitu. Tetapi orang yang mengerti kebenaran, mereka nggak akan pernah keluar dari kebenaran ini. Karena mereka tahu, ada yang menegakkan hukum. Karena kita berbicara tentang hukum, ini bukan berbicara tentang nasihat. Kalau nasihat nggak dilakukan, ya nggak apa-apa. Oh ini nasihat, ini cuma saran. Tetapi ketika ini berbicara tentang hukum, pasti ada yang menegakkan dan pasti ada hukuman. Dan ketika kita tidak melakukannya, pasti akan terjadilah murka dan hukuman di dalam kehidupan kita semuanya. Coba kita baca dulu di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-28 sampai 31. Ibrani 10 ayat 28 sampai yang ke-31. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, karena ini kita berbicara tentang hukum, maka pasti akan ada hukuman dan hadiah, ada reward untuk mereka yang melakukannya. Dan firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita tidak melakukan hukum Allah, maka hati-hati, ngeri kata firman Allah. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri kalau kita ini sampai jatuh dihakimi oleh Tuhan. Karena kita nggak akan bisa melepaskan diri kita dari penghakiman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kalau di dalam dunia ini saja hukum ini memiliki kekuatan untuk memberikan hukuman, apalagi hukumnya Tuhan. Pasti lebih powerful lagi, pasti lebih berkuasa.
Dan sekali lagi, sekalipun kita mengabaikan, sekalipun kita tidak peduli dengan hukum Tuhan, bahkan kita menghujat hukum Tuhan, kekuatan hukum itu tidak akan pernah luntur. Tidak akan pernah luntur. Dan kemudian kita berkata, biarin dihukum Tuhan. Langgar aja. Gak apa-apa. Wong toh itu lihat itu banyak orang korupsi juga hidupnya baik-baik saja. Toh berzina ya tetap baik-baik saja dan sebagainya dan sebagainya. Lihat, kelihatannya meremehkan, kelihatannya nggak ada hukuman, tetapi hukuman itu akan terus berlangsung. Cepat atau lambat. Sebab hukuman Tuhan itu kadang-kadang tidak langsung instan terjadi. Tapi kadang-kadang ditumpuk dulu. Dibiarkan bertambah dulu. Dengan tujuan sebenarnya adalah supaya bertobat. Tetapi kalau nggak mau bertobat, ya sudah. Begitu kita menerima hukumannya itu nggak tanggung-tanggung, nggak akan bisa kita tahan. Nah, itu sebabnya harus hati-hati kita. Nggak boleh melanggar firman Tuhan. Tetapi buat orang yang mengikuti hukum Tuhan, hukum Tuhan itu justru melindungi dan menyelamatkan kita. Bahkan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan, kemurahan-kemurahan dari Tuhan. Bapak Ibu nanti baca deh di dalam Lukas 19, ini salah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh Lukas 19, ataupun juga di dalam kisah, kalau nggak salah di Matius 25, tentang mina dan juga tentang talenta yang diberikan kepada hamba-hambanya dari tuannya. Ketika hamba-hambanya itu melakukan apa yang diminta oleh tuannya. Kalau di dalam Matius 25 tentang talenta itu disebutkan tentang hal kerajaan surga. Dan itu berbicara tentang raja. Nah, ketika raja itu, tuannya itu memberikan perintah untuk menjalankan harta milik kepunyaan dari tuannya, dan mereka kembali, hamba-hamba itu kembali menyerahkan hasilnya. Ketika mereka taat kepada hukum dari sang raja, mereka taat dari perkataan perintah dari sang raja, mereka mendapatkan banyak kebahagiaan. Kalau di dalam Lukas 19 di sini disebutkan bahwa mereka sebagai hamba yang baik itu, mereka mendapatkan kekuasaan atas kota-kota. Dari hamba menjadi penguasa kota, keren banget. Tetapi buat mereka, orang-orang yang melawan kepada hukum, melawan kepada perintah tuannya, rajanya memberikan sebuah perintah kepada para pengawalnya untuk mengambil semua yang dimiliki oleh orang hamba itu, dan kemudian juga seterunya akan dibunuh di hadapan tuannya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di sini kita melihat ketika kita ini ikut hukum, maka hukum akan melindungi kita. Hukum akan memberkati kita. Di Indonesia pun juga demikian. Ketika kita ini taat terhadap hukum, hukum itulah yang melindungi kita. Hukum itulah yang menyelamatkan kita. Tetapi ketika kita mencoba untuk melawan, meskipun kita bisa memanipulasi, di dunia ini kita masih bisa memanipulasi hukum, tetapi toh suatu saat kita akan dihukum pula oleh hukum itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, setiap kita akan menerima ganjaran dari kebenaran dan hukum yang kita percayai. Setiap kita akan diganjar sesuai dengan kebenaran yang kita pahami, kebenaran yang kita mengerti, kebenaran yang kita pegang, ataupun juga berdasarkan hukum. Ditambah lagi hukum yang sesungguhnya, yaitu hukumnya Tuhan. Coba kita baca di dalam Matius 12, ayat yang ke-33 sampai 37. Matius 12 ayat 33 sampai yang ke-37. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat?
karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekali lagi, apa yang kita pegang sebagai kebenaran dan hukum itu kita akan dinilai berdasarkan yang kita pegang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga akan dihakimi oleh hukum dan kebenaran Tuhan. Jadi kita nggak akan bisa lepas dari hukum dan kebenaran itu, baik yang kita punyai ataupun yang hukum dan kebenarannya dari Tuhan. Kita nggak bisa standar ganda, tetapi kita akan dihukum sesuai dengan kebenaran. Itu sebabnya pegang teguh kebenaran dan hukum Tuhan. Nah, coba baca Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pegang baik-baik secara teguh kebenaran dan hukum Tuhan. Dari hukum dan kebenaran Tuhan itulah kita memiliki keyakinan kita pribadi. Supaya kita jangan salah melakukan apa yang seharusnya. Malah kita nanti bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Kalau kita bertentangan dengan firman Tuhan, justru itu akan merugikan kita. Tetapi kalau hukum dan kebenaran firman Tuhan itu menjadi dasar kita berpikir, dasar kita mengecap, dasar kita mendengar, dasar kita melakukan sesuatu, maka kita akan terus ada di dalam kebenaran firman Tuhan dan keuntungan itu berbalik kepada kita. Dan kemudian karena itu berbalik kepada kita, maka kita pun boleh mendapatkan sebuah apresiasi dari Tuhan, karena kita boleh masuk ke dalam sebuah pertandingan iman yang benar dan kita berhak untuk mendapatkan kemenangan. Coba baca 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 16. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai yang ke-16. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa masuk ke dalam pertandingan iman yang benar dan merebut hidup yang kekal kalau kita nggak ngerti kebenaran dan hukum yang berlaku di dalam pertandingan itu. Pasti kita akan didiskualifikasi. Kita akan dikeluarkan dari pertandingan itu. Bahkan sebelum kita masuk ke dalam pertandingan iman yang benar, kita nggak akan bisa masuk kalau kita ini nggak punya standar yang benar.
Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, kejarlah kelembutan. Itu kata firman Tuhan. Ini adalah hukum, ini adalah kebenaran. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan hadiah dari Tuhan kalau kita ini tidak mau beribadah, kalau kita ini tidak adil, kalau kita ini tidak setia, kalau kita tidak mengasihi dengan kasih-Nya Tuhan, kalau kita ini tidak sabar, kalau kita ini tidak lemah lembut seperti Kristus. Nah, bagaimana kita bisa memenangkan hadiah pertandingan itu? Dan kita berpikir, wah nanti saya masuk surga. Jangankan masuk surga, ngimpi pun nggak bisa. Sebab kita belum pernah bisa masuk ke dalam pertandingan itu. Sesungguhnya kita tidak pernah masuk ke dalam pertandingan itu. Hanya berfata morgana saja, hanya berimajinasi saja. Tetapi sesungguhnya nggak pernah masuk. Karena kita nggak tahu aturannya. Karena kita tidak tahu hukumnya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pegang kebenaran firman Tuhan. Supaya kita bisa pegang firman Tuhan, harus banyak-banyak belajar firman Tuhan. Harus setia kepada Tuhan. Harus suka dan cinta kepada Tuhan. Barulah kita mengerti apa yang menjadi keinginan dari Tuhan. Dan ketika nanti kita diuji, dicobai, dilihat oleh Tuhan, maka kita didapati setia oleh Tuhan, didapati benar oleh Tuhan. Dan ketika kita didapati benar oleh Tuhan, maka kita yang beruntung karena kita mendapatkan kebahagiaan besar. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan pernah meremehkan hukum Tuhan. Jangan pernah merasa diri kita ini benar, tetapi hiduplah benar karena kita ada di dalam kebenaran itu. Dan sebagai bukti bahwa kita ini hidup benar adalah keserupaan kita dengan Kristus Yesus. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Roma 8 ayat 28 sampai yang ke-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, keserupaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menjadi bukti bahwa kita sudah hidup dan sedang hidup di dalam kebenaran dan hukum Tuhan. Sehingga kita kemanapun pergi, dimanapun kita berada, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun kondisi kita, kita tetap didapati benar di hadapan Tuhan. Yang kita lakukan juga kebenaran. Dan kalau kita ini melakukan yang benar, maka otomatis Tuhan yang maha benar itu juga suka kepada kita. Otomatis berkat-berkat itu akan dilimpahkan kepada kita. Perlindungan-perlindungan, pertolongan-pertolongan, otomatis juga akan dianugerahkan kepada kita. Itu sebabnya Tuhan itu sangat sayang. Di balik ketika Tuhan berbicara sangat keras melalui firman Tuhan, tetapi di balik itu sebenarnya ada berkat-berkat bagi orang yang percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, perasaan benar kita, merasa kita ini benar, merasa diri kita ini baik hati, tidak akan menyelamatkan kita dari penghukuman Tuhan. Satu-satunya yang membuat kita bisa selamat dari penghukuman Tuhan adalah kita melakukan yang benar, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dan terus serupa dengan Kristus. Ingat apa yang dikatakan di dalam Matius 7 ayat 21-23. Mereka adalah orang-orang yang merasa dirinya benar, tapi ternyata ditolak oleh Tuhan.
Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan, Engkau sempurna. Dalam segala rencanamu dan karyamu, aku serahkan hidupku Tuhan.